Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa hamidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Saya yakin Bapak Ibu pernah keluar negeri ataupun pernah keluar kota. Silahkan suasana hati akan ke Singapura beda dengan akan ke Makkah. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu, umroh itu programnya rata-rata 9 hari dengan perjalanan. Tapi mohon maaf ternyata beresin kopernya nggak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju. Untung koper besarnya udah dibawa kemari kan? Kalau seandainya koper besarnya masih di rumah, pulang mana sih sampai rumah? Dibawa lagi. Mohon maaf para jemaah rahimahullah. Bahkan rasa takut muncul di hati, rasa khawatir ada dalam jiwa. Kenapa sebabnya? Karena ternyata kadang-kadang tetangga nakut-nakutin. Begitu tetangga kalau berangkat umrohnya, iya, awas loh, kalau di sini tukang mukul di sana dipukul, kalau di sini tukang nyubit di sana itu. Masya Allah, akhirnya banyak yang mau pergi umroh stres duluan. Kenapa sebabnya? Takut dibalas. Maaf ibu bapak-bapak, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia ini pada ini. Andaikan Allah gak pernah berkata saya, satu dosa dibayar kontan, jangan gede-gede lah di muka bumi ini dibayar. Satu dosa, satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya di malam. Nanti malam, karena besok Bapak Ibu akan berangkat, nanti malam silahkan setelah tengah malam sholat sunnah taubat. Selesai sholat sunnah taubat 2 rakaat silahkan sujud. Di sujud ini minta ampunan pada Allah. Ya Allah, hari ini saya sujud di hadapan Engkau. Tatkala manusia sedang terlelap tidur, aku bersimpuh di hadapan dirimu ya Allah Rabbana. Mohon ampunan dan ridha Engkau. Tambahkan sholat sunnah hajat karena kita berhajat untuk diselamatkan Allah sampai ke tanah suci dan pulang ke tanah air Indonesia. Nah para jamaah rahimahullah, makan pagi, makan siang, makan malam semuanya dipakai insya Allah. Para jamaah rahimahullah, yang penting di Madinah itu tidak lain dan tidak bukan ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati au kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang yang berziarah kepada aku setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, sama aja dia itu datang kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu ziarah ke makam Nabi nanti tidak sepaket dengan kerawat. Nanti Ustaz akan mengatur yang lain sudah untuk bapak-bapak, tolong kalau ziarah ke makam Nabi, kalau mau sholat di Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting sama bos rapi keren, giliran sholat pakai kaos oblong,
Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Siapkan diri kita semua. Nanti dengan Ustadz akan lewatin kubur Nabi jemaah rahimahullah. Ibu-ibu tidak bisa lewatin kubur Nabi dari depan, paling dari luar aja. Nah, begitu lewat kubur Nabi, silahkan ucapkan salam. Boleh di depan kubur Nabi, boleh dimanapun juga sama aja. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin dari apa? Karena Bapak Ibu nggak usah diapal, jadi nggak usah stres dia berdoa minimal para jemaah rahimahullah. Sambil lewat kubur Nabi kita ucapkan salam. Salamnya sebagaimana salam Allah pada Rasulullah SAW. Salam Allah pada Rasulullah bagaimana? Assalatu wassalamu alaik. Minimal di depan kubur Nabi kita ucapkan Assalamu alaikum ya Rasulullah. Lalu karena saya yakin Rasulullah jawab, cuman kuping kita nggak dengar. Kalau saya ngomong sama Rasulullah langsung. Terserah Bapak Ibu ikut apa enggak. Yang penting Rasul pasti yakin jawab salam kita. Kalau saya Pak Bu depan kubur Nabi Abi ucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah, saya ngomong ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau yang dulu pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang dulu pernah mendengar suara engkau, umat engkau yang ditakdirkan Allah telah jauh dari masa engkau wahai Rasulullah, di tempat yang jauh dari tempat engkau wahai Rasulullah SAW. Hari ini saya datang ke kubur engkau wahai Rasulullah, mengucapkan cinta saya kepada engkau, rindu saya kepada dirimu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para jamaah rahimahullah, yang bis 2 tepat waktu karena kita akan kejar apa namanya? Haramain, kereta cepat. Mohon jamaah rahimahullah diperhatikan waktunya. Karena dari hotel akan ke Bir Ali dulu, yang mana nih? Yang bis 2. Tapi di Bir Ali nggak turun, cuma niat doang. Karena memang yang wajib di Bir Ali bukan sholat, bukan apa-apa, tapi niat. Kalau turun, belum yang ke toilet, belum yang nyasar. Nah, pokoknya kemana? Bir Ali, di Bir Ali langsung ke kereta cepat. Ustaz, waktunya sebentar lagi. Kalau ke Bir Ali nggak keburu, nggak usah kecil hati. Nanti kereta cepat akan lewatin Muhaddah. Muhaddah itu sejajar dengan Bir Ali. Paling sekitar 5 menit naik kereta langsung diumumin. Kita lewatin kereta apa namanya? Sejajar dengan Bir Ali. Di situ ya. Sedangkan bis 3 insya Allah pakai bus lebih santai pakai bus ini. Karena nggak dikejar-kejar waktu. Kita akan ke Bir Ali terlebih dahulu. Di Bir Ali boleh turun, boleh enggak. Yang sepuh saya anjurkan enggak turun. Kenapa sebabnya? Karena jauh dari parkiran ke masjid. Yang wajib apa di situ? Niat. Ustaz, saya batal, boleh nggak niat? Boleh. Jadi nggak harus punya wudu. Di Bir Ali ini kita akan niat umrah. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu
al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, yang wajib hati ikrar, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sudah niat umroh ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh itu begitu sampai ke Mekah. Ustaz, saya nggak jadi orangnya capek Ustaz, nggak bisa, harus diselesaikan. Sakit Ustaz, tetap harus diselesaikan walaupun ditolak. Bahkan maaf, kalau sudah niat umrah ini ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah niat ihram ini, maka dia tetap dimandikan, tetap dikafani, dan kain kafannya dia mau disunahkan berasal dari baju ihramnya, tetap disolatkan, dan ketika dikafani kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Kata Nabi la tukhammiruhu, jangan ditutup orang yang sedang ihram ini. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti di hari kiamat orang ini akan dibangkitkan dalam keadaan bertauhid. Masya Allah. Ada yang mau daftar bisa? Ihram boleh. Kalau sudah niat, usahakan. Laki-laki dan perempuan dilarang potong-potong tanaman, nyabut-nyabut tanaman, gunting rambut, nyabut rambut, hati-hati kucek-kucek hidung, kecabut mulu hidungnya, bayar damnya berapa, kasih fakir miskin makan 6 orang. Berapa 6 orang itu kira-kira satu makanan sekitar 5 real. Kali 6 berapa? 30 real. Ustaz, laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri, satu umrohnya batal, dan kedua dia harus memotong kontak, bukan kambing. Jaga larang ihram ini, selama kita ihram boleh batal wudu. Jadi nggak usah harus punya wudu terus. Insya Allah yang naik kereta cepat 2,5 jam akan menuju ke Makkah. Di Makkah dia mau makhluk berhenti nanti naik bus tadi menuju ke hotel. Paling maghrib bisa sampai ke sana. Yang naik bus insya Allah sekitar 5 jam. Sampai di Mekah insya Allah sekitar isya. Ujung-ujungnya prosesnya sama antara yang naik bus dengan naik kereta. Cuma naik kereta turun lagi, naik lagi, itu aja. Nah, jemaah Allah yang dari Madinah semuanya akan dibawa ke hotel dulu. Check in di hotel dulu. Akan makan malam di hotel dulu. Hotelnya ada yang di Mekah Hotel, ada yang di Hilton Convention. Mekah Hotel itu Bapak Ibu itu Hilton zaman baheula. Itu jemaah. Hilton Convention itu pulangnya agak nanjak. Tapi dekat, sama-sama dekat insya Allah. Makan pagi, makan siang, makan malam, insya Allah jemaah Allah semuanya akan. Kalau Bapak Ibu masuk hotel nanti, koper besar nggak usah diambil, tapi koper cabin tolong dibawa terus. Koper besar insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Setelah makan malam baru insya Allah akan dibawa melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. MLA akan ngasih headset. Headset itu alat bantu dengar, sehingga mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, doa Ustaz bisa kedengeran dan bisa nambah khusyuk. Gak usah lagi gantungin buku di dada, ya dibaca sampai nambah-nambah kawannya. Nah, cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin, tolong jaga, tolong balikin. Nah, jemaah Allah, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustaz bisa kedengeran, ibu bapak bisa melaksanakan 3 hal. 1, ketika dan saya cukup mengaminkan doa, amin, amin, amin. Silahkan. 2, matikan headsetnya, doa sendiri boleh. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, boleh kita ikutin Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustaz, hati-hati. Kenapa sebabnya? Kemarin saya hajian, satu bus itu 40 orangan kira-kira. Itu jamaahnya itu kompak ngikutin saya semuanya doa.
Allahumma, mereka kompak, Allahumma. Nah, putaran ketiga kita tahu yang namanya haji kan takut banget. Tiba-tiba jempol kaki saya keinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Begitu keinjak, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya lagi, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar, Ustaz doanya Allahumma. Nah, para jamaah rahimahullah, Ka'bah posisinya sebelah kiri. Jadi usahakan Ka'bah selalu di posisi kiri. Usahakan jangan ngebelakangin Ka'bah. Karena itu tolong, ini banyak yang muda, urusan selfie belakang muda. Ini baru mulai pokok udah selfie dulu, ceprek Ka'bah di belakangnya. Lalu bikin status Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Yang itu belakangan. Tawaf harus punya wudu. Jadi pastikan sebelum kita tawaf kita semuanya punya wudu. Gimana kalau batal? Wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa kali kita berhenti. Ustaz, saya tadi kentut tapi sedikit. Ya batal, tak. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf, kalau ini sudut Hajar Aswad, kita lewati sudut Hajar Aswad tersebut, maka kita cukup angkat tangan sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup. Jadi bukan. Tapi angkat dulu baru kemudian. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah rahimahullah, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. Kalau nggak bisa cium, sentuh. Kalau nggak bisa sentuh, salam dari jauh. Jadi salam dari jauh, insya Allah nilainya sama dengan nyium Hajar Aswad. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya buat bapak-bapak. Kalau sudah 7 putaran bapak ibu-ibu, silahkan doa di tempat yang paling mustajab. Mana tempat yang paling mustajab sekitar Ka'bahku? Pertama-tama adalah Mu'tazam. Mana Ustaz posisi Mu'tazam itu? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Celah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad inilah yang namanya Mu'tazam, tempat yang paling mustajab. Pintu Ka'bah termasuk Mu'tazam. Jadi kalau Bapak Ibu bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Bisa nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan Mu'tazam tersebut. Ini tempat yang mustajab. Para jamaah rahimahullah, kalau selesai minum air Zam-Zam, silakan Bapak Ibu jamaah rahimahullah cari tempat sa'i. Sa'i rukun ketiga dari umrah. Sa'i tidak harus punya wudu. Jadi kalau batal, lanjutkan sa'i. Sa'i dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. Jarak Sofa Marwah 400 meter. Kali 7. Sanggup jalan kaki? Insya Allah. Ustaz, saya nggak sanggup saya jalan kaki. Nggak usah kecil hati. Di Sofa banyak orang nawarin jasa dorongan. Pakai jasa dorongan tersebut. Tapi yang dorong orang Arab. Dan biasanya kalau orang Arab yang dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2. Ada apa namanya? Putar. Cuman saya kemarin mobil golf pengen nyobain mobil golf dengan Ustaz Fairul. Ustaz Fairul beres, saya masih ngantri gitu kan. Ngantri, kemarin apa namanya? Mobil golf itu ngantri. Jadi kadang-kadang lebih cepat jalan kaki. Umroh yang belum tentu. Kalau malam tetap jalan. Itu Pak Dewi. Ya, itu lebih murah, 3 murah saja. 3 murah. Kalau sekarang 50 ya. Nah, tutup dan saya dengan 100 saya akan. Tuh Pak Dewi. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Dari awalnya di Sofa, akhirnya di mana? Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak ibu-ibu jangan Sofa Marwah diam aja, nggak masalah. Sambil baca sholawat, boleh. Sambil baca Quran, silakan. Ngobrol, boleh juga. Ya sambil sa'i sambil ngobrol, boleh. Tapi emang ada tempat yang lain. Masih ngobrol begitu.
Pak Bu, antara Safa dan Marwah ada lampu hijau. Dulu Hajar meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Makanya Hajar naik Safa dulu. Oh, anaknya masih ada. Lalu dia lari, dia jalan kemana? Ke Marwah. Tiba-tiba antara bukit dengan bukit itu ada lembah. Hajar nggak bisa lihat di lembah tersebut anaknya. Maka Hajar lari di tempat lembah tersebut. Hajar lari, sekarang tidak lembah lagi, tapi dikasih lampu hijau. Disitulah laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah. Sambil lewatin lampu hijau tersebut, baik laki-laki dalam keadaan lari ataupun perempuan dalam keadaan jalan, baca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kalau beres sudah di Marwah, ambil gunting tahallul, gunting rambut. Siapa yang gunting, siapapun juga boleh. Termasuk Bapak Ibu gunting sendiri boleh. Beres sudah prosesi umroh, Bapak Ibu silahkan kembali ke hotel, ganti baju dan yang lainnya. Silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram 3. 1, tawaf. 2, sholat. Sholat kapanpun juga di Masjidil Haram boleh. Pada asar boleh, pada subuh boleh. 3, natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah dapat 20 orang. Insya Allah Bapak Ibu akan 4 malam di Mekah Mukarramah. Dan insya Allah pun juga hari Kamisnya kita akan dibawa keliling kota Mekah. Segitu termasuk mau umroh yang kedua. Kalau mau umroh kedua, Bapak orang pakai baju dari hotel. Kenapa di Jironah tidak ada tempat ganti baju? Karena itu mendingan pakai baju dari mana? Dari hotel. Nah di Jironah kita 3 niat. Karena orang yang sudah berada di Mekah, kalau mau umroh niatnya di tempat yang ditentukan lagi. Jironah insya Allah pakai bus kita ataupun Tanqim, insya Allah kalau Bapak mau ke sana silahkan berangkat ke sana naik taksi. Kalau mau diantar bilang sama Ustaz. Jangan. Nah umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh juga untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah lagi, entah karena sudah meninggal dunia atau karena sudah uzur. Ustaz, saya pengen ngumrohin kakek saya, boleh. Bapak saya, boleh. Tapi satu niat hanya untuk 1 orang. Gak boleh dirapel. Kalau untuk orang tua, tanpa disebutkan nama nggak masalah. Niat saya umroh untuk bapak saya sah. Tapi kalau untuk kakek, kalau sebutin bapak kakek siapa? Karena kakek ada 2, ada kakek bapak, kakek ibu. Kalau bapak ibu niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin. Ini kakek yang mana kira-kira? Mantapnya sana, gitu. Nah, para jemaah rahmatullah, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan Jumatan di Masjidil Haram. Gimana? Saya ingatkan, 1, bapak ibu-ibu di Masjidil Haram subuh hari Jumat imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam ketika membaca ayat 15 di surat tersebut akan melaksanakan sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Karena ini ayat saja dah dibaca. Yang mendengar, yang membaca yaitu si imam, yang mendengar yaitu si makmum sunnah sujud. Habis itu imam bangkit lagi melanjutkan bacaan. Sayangnya di Jakarta jangan dilaksanakan. Jadi begitu jamaah Indonesia mendengar imam berkata Allahu Akbar, nyangkanya ruku, Allahu Akbar ruku. Di kiri kanan orang Arab itu tahu kita ayat saja dan sujud semuanya. Dia ruku sendirian. Pas dia ruku sendirian, kiri kanan sujud semuanya, jamaah Indonesia bingung. Nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga. Nengok juga. Mata, ketemu mata, kasih kode.
Tolong jangan kejadian. Kalau besok hari Jumat subuh imam membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Oh, ini pasti imam membaca surat As-Sajdah. Ketika imam sujud, maka makmum wajib sujud. Tidak ikut sujud, batal sholat. Ustaz, ketika sujud doanya gimana? Doanya khusus. Sajada wajhu lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak apa? Baca subhanallah. Ustaz enggak ingat? Diam. Nah, yang penting sujud bukan doa. Para jamaah rahimahullah, di Mekah adzan Jumat 2 kali. Setengah jam sebelum khatib naik mimbar ada. Setengah jam kemudian pas khatib naik mimbar ada 2 kali. Bapak-bapak tadi sebelum bajukan itu sebelum adzan jamaah belum pada datang. Pas adzan baru penuh. Kalau bapak melaksanakan ini di Mekah, insya Allah nggak ada tempat. Jam 10 di Masjid Haram sudah tutup masjidnya. Silakan di halaman masjid atau naik ke lantai 3 di rooftop. Tapi ingat, sekarang di Mekah udaranya 50 derajat Celcius. Nah, para jamaah rahimahullah, ibu-ibu boleh ikut Jumatan, dan kalau ibu-ibu Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Itu jamaah rahimahullah. Insya Allah Sabtu depan Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah. Sebelum tinggalkan kota Mekah, sempatkan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf 7 putaran, tidak pakai sa'i. Tetap habis tawaf kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim dan doa di Mu'tazah. Allah minta kepada Allah untuk dibalikin ke sana lagi. Ini para ustaz doanya mustajab. Kenapa? Sebabnya tiap ke sono tawaf wada saja. Doanya dikabulkan tiap bulan di belakang. Doa beliau itu mustajab, hati-hati. Itulah baca marilah. Bapak ibu-ibu, nanti di Jeddah, Rahimahullah, insya Allah kita akan makan siang. Pulang lewat Jeddah, insya Allah Rahimahullah. Dan dari bandara Jeddah, di bandara Jeddah beda dengan bandara Indonesia. Kalau bandara Indonesia kita tinggal tunggu paspor dengan apa namanya, boarding pass. Kalau di bandara Jeddah, jamaahnya harus berdiri di depan counter check-in. Untuk apa? Untuk berdiri. Check-in apa enggak? Enggak. Angkat koper enggak? Enggak. Ngapain? Berdiri. Emang aturannya begitu. Nah, insya Allah pulang ke tanah air Bapak Ibu, insya Allah akan diberikan 5 liter exam, insya Allah. Inilah gambaran perjalanan Bapak Ibu besok. Sekaligus programnya, mudah-mudahan Allah berikan kebenaran kelancaran. Maaf, saya tidak mendampingi rombongan ini. Insya Allah Ustaz Khairul akan mendampingi bis 3 dan Ustaz Ramdhani insya Allah dan Muhammad akan mendampingi bis 2. Hotelnya berbeda ya, Ustaz ya? Yang berbeda insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebenaran kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.